Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik. Oke, udah pada sarapan belum? Belum sih. Oke, nanti pas istirahat pertama kalian semua jangan lupa makan ya. Jajanin boleh, nanti ibu jajanin tapi bayarnya pakai uang kalian. Oke, kembali lagi bersama ibu di mata pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan membahas materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tapi pada hari ini kita akan masuk ke yang baru lagi. Jadi kemarin kan kita sudah belajar kayak metode apa aja yang bisa kita pakai untuk mencari penyelesaian di SPLTV. Nah, kali ini kita akan belajar penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian semua diharapkan dapat memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dan menyelesaikannya. Nah, kemudian kita akan, maksudnya kalian akan punya misi. Nah, misi kalian hari ini adalah mengumpulkan bintang. Nah, siapa nih yang tertarik nih buat mengumpulkan bintang? Oke, tapi sayangnya hari ini bintangnya nggak masuk ya? Iya, jadi tapi bukan bintang yang itu yang akan kita kumpulkan. Ini bintang yang literally bintang gitu ya. Nah, jadi kemarin ibu sudah bilang ya untuk hari ini kalian akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok, betul? Iya. Ya, anggotanya 4 sampai 5 orang. Oke. Jadi mungkin bisa duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, pas ya? Ini 5. Terus yang ini 4. Ya, ini 4. Kamu mau sama siapa, Fatim? Apa aja ibu, saya menerima dengan pasrah. Kamu mau sama belakang atau sama depan? Terserah ibu. Enggak, terserah kamu. Terserah deh ibu. Terserah ibu sih. Ya udah, berarti Fatim ke belakang, Grace ke depan. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, berarti udah kebagi semua ya. Nah, yang paling depan ini kelompok 1. Ingat ya, ini kelompok 1. Oke. Yang ini nih sama Grace ya tadi ya, kelompok 2. Terus yang belakang sama Fatim kelompok 3. Nah, kalian yang di sana kelompok 4. Nah, karena kalian punya misi, jadi pembelajaran kali ini itu akan berbeda dibanding pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kalian punya misi yaitu tadi mengumpulkan bintang. Nah, aturan untuk pembelajaran hari ini akan dilaksanakan secara berkelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang dan masing-masing kelompok akan saling berkompetisi. Jadi kalian harus semangat nih. Terus kompetisi dilakukan sepanjang pembelajaran, yaitu tiap kelompok perlu menjawab atau mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Jadi selama pembelajaran, nanti ibu akan memberikan pertanyaan atau memberikan soal. Nanti setiap perwakilan bisa angkat tangan aja. Nanti kalau misalnya kalian menjawab, nanti bakalan dapat bintang. Nah, tadi setiap kelompok yang aktif menjawab akan mendapatkan bintang, 1 bintang. Kemudian jumlah bintang tiap kelompok akan diakumulasikan pada akhir pembelajaran. Dan kelompok yang mendapatkan bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah. Nah, jadi ibu harap kalian semua bisa aktif dalam menjawab karena di akhir bakal ada hadiah untuk kelompok yang bintangnya paling banyak. Gimana? Udah semangat belum? Semangat. Oke. Nah, sebelum itu, jadi nanti akumulasi bintangnya itu akan ada di sini. Ibu kasih dulu ya. Wow. Boleh dia ada yang bisa membantu ibu? Oke, kalau sini kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Ibu. Ya, ibu. Ibu. Terima kasih loh Anissa, baik deh. Oke, terima kasih Anissa. Nah, sini ya, kelihatan ya. Nah, jadi akumulasi bintangnya terlihat di sini. Ini
Ini kelihatan jelas ya kelompok 1 sampai 4-nya ya. Sampai jelas ya. Oke. Ibu sengaja bikin yang besar biar kelihatan semua sampai belakang. Oke, kita akan langsung masuk. Nggak sabar ya? Oke, kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu SPLTV bagian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke penerapannya, Ibu mau kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang metode-metode. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian SPLTV? Oke, boleh dari kelompok 2. Rasya, silakan. Eliminasi, substitusi, campuran, Ya, oke. Terima kasih buat Hasya. Ada yang mau jawab lagi atau ada tambahan? Ada yang kurang mungkin? Oke, kalau tidak ada kita akan lihat. Nah, jadi betul dari kata Hasya. Jadi ada substitusi, kemudian ada eliminasi, dan yang terakhir gabungan atau campuran dari eliminasi dan substitusi. Oke, buat teman-teman. Tenang dulu, masih banyak soal yang akan Ibu berikan. Nah, tunggu. Nah, selanjutnya kita masih flashback ya, kita belum ke soal yang penerapannya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Jadi misalnya terdapat sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada persamaan 1 ya, 3x tambah y tambah z sama dengan 3, dan seterusnya sampai ada 3 persamaan. Nah, berapa nilai x, y, dan z-nya? Nah, Ibu sudah punya penyelesaiannya. Ibu sudah punya penyelesaiannya. Ini kalian hanya menebak kira-kira metode apa yang digunakan di penyelesaian ini. Mungkin Ibu bedain dulu ya. Aduh, anak-anak aku semangat banget. Nah, jadi Oke, tunggu dulu ya anak-anak. Jadi yang ditanyakan itu adalah metodenya dan berapakah nilai x, y, z-nya. Ini kelihatan sampai belakang nggak tulisan-tulisan? Kelihatan ya? Oke, boleh. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Itu yang belakang. Metodenya apa? Metodenya grafik, x-nya 0, y-nya 3, z-nya 0. Oke, kita lihat ya jawabannya betul atau tidak. Oke, jawabannya betul. Jadi metodenya grafik, nilai x-nya 0. Y-nya 3, maaf ya. Ibu salah nulis. Y-nya 3 dan z-nya itu 0. Nah, kelihatan ya di sini ya bagian intersect ya. Oke. 3 ya? Oke. Nah, ada lagi. Masih dengan soal yang sama, kira-kira kalau ini metode apa? Oke, boleh. Campuran. Oke. X, Y, Z-nya? X, Y, Z-nya Itu ada Bu, tulisan ada Bu. Oke. Ini metodenya gabungan ya. Untuk X-nya tadi 0, Y-nya 3, Z-nya 0. Jangan lihat yang di sini ya, ini Ibu salah ketik lagi. Kelompok berapa? 1. Oke, sudah, tenang. Ini masih ada soal-soal lainnya. Nanti dulu ya. Nah, jadi tadi itu kan kita sudah flashback ya ke materi sebelumnya. Jadi kalian berarti sudah paham ya. Jadi ada metode apa aja yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapannya. Jadi kalau penerapan SPLTV itu pasti kalian pernah kan ya ke warung terus beli barang. Nah, barangnya itu misalnya ada 3 barang yang kalian beli. Pasti pernah kan ya? Atau mungkin lebih pasti ya kalian kalau beli barang di warung itu. Nah, tapi di sini kalian ke warung itu bisa bertiga sama teman kalian. Nah, terus kalian bertiga ini beli barang yang sama, beli 3 barang yang sama.
dengan jumlah masing-masing barangnya itu beda. Nah itu kan berarti ada 3 barang, dan 3 barangnya ini bisa kita kayak kita misalkan ke dalam suatu variabel dan bisa kita jadikan model matematika yang bisa kita selesaikan dengan SPLTV. Nah jadi kalau misalnya kalian ketemu soal atau soal cerita ya biasanya ya kalian sebutnya, soal dalam kehidupan sehari-hari itu intinya adalah kalian menyelesaikannya dengan 3 langkah yang ada di sini. Jadi pertama, kalian itu harus membuat model matematikanya dulu dari masalah yang diberikan. Jadi kalian bisa buat persamaan-persamaannya dari masalah-masalah yang diberikan. Kemudian setelah kalian buat model, kalian harus mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Misalnya variabelnya ada X, Y, Z, nah itu harus kalian cari dulu dengan metode-metode SPLTV yang seperti tadi kalian sebut. Kemudian yang terakhir adalah mencari nilai yang dicari pada permasalahan. Jadi misalnya kayak tadi 3 orang ke warung beli 3 barang yang sama, tapi jumlahnya beda-beda. Nah itu adalah persamaan-persamaan yang kita bikin. Nah kalau nilai yang dicari itu misalnya ada 1 orang lagi ke warung tersebut beli 3 barang yang sama tapi dengan jumlah yang berbeda lagi. Nah kira-kira kita biasanya nebak ya, kayak dia ini berapa uang yang perlu dibayarkan. Nah kalau kita mau cari tahu uang yang perlu dibayarkan, berarti kan kita harus tahu dulu ya kayak harga masing-masing barangnya. Nah itu kita selesai di bagian kedua. Kemudian untuk cari uang yang dibayarkan oleh si orang keempat tadi, kita menentukan nilai yang dicari seperti itu. Nah ibu punya contoh soal. Tenang anak-anak, ini masih contoh soal. Ini masih contoh soal. Nah di contoh soal ini, oke, mungkin ini ibu mau minta 1 orang dari perwakilan kelompok untuk baca nanti biar dapat bintang. Aku. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Aku. Ya sini dong. Boleh? Maria adalah penjaga tiket di sirkus. Ada 3 jenis tiket yang dijual. Keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia, dan membayar Rp640.000. Keluarga Butet membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa, dan 2 tiket lansia, dan membayar Rp550.000. Keluarga Danu membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia, dan membayar Rp450.000. Berapakah harga setiap jenis tiket yang dijual Maria? Oke, terima kasih. Dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Ini bintangnya ya. Asik. Nah, dari contoh soal ini, kita pertama harus membuat model matematikanya dulu. Nah, tadi kan disebutkan ya, ada 3 tiket, yaitu 1 tiket, yaitu ada tiket anak-anak, kemudian tiket dewasa, dan tiket lansia. Nah, di sini di langkah membuat model, kita harus memisalkan dulu. Misalnya nih, harga tiket anak-anak itu kita misalkan sebagai X. Kemudian tiket dewasanya Y, dan harga tiket lansia itu Z. Nah, kita buat persamaannya dari masalah yang tadi. Nah, di sini kan keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia. Berarti untuk yang pertama itu 4X ditambah 2Y ya 2Y tambah Z ya, sama dengan 640.000. Ya, oke. Ini berarti persamaan ke berapa? 1. 1. Kemudian keluarga Butet. X 1 anak-anak X 3Y ditambah 2Z sama dengan 550.000. Oke, ini persamaan ke 2. Ya. Selanjutnya 3X keluarga Danu ya, 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 450.000. Ini persamaan ketiga. Nah, sama ya persamaannya. Nah, kemudian nilai yang dicari. Nilai yang dicari ini apa? Kalau dari soal ini? Harga setiap jenis tiket. Ya, harga setiap jenis tiket. Berarti kita mau cari X, Y, dan Z. Nah, ini adalah model matematikanya. Sama ya dengan yang ditulis. Nah, kalau sudah buat model matematika, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari masing-masing variabel. Nah, untuk mencari nilainya, kita bisa menggunakan metode apapun.
Dan kita juga bisa menggunakan alat bantu. Jadi misalnya kalau kalian punya kalkulator saintifik, karena kan kalkulator sekarang itu sudah canggih ya, ada yang bisa langsung menyelesaikan sistem bersama linear. Terus atau kalau misalnya kalian mau pakai metode grafik, kalian bisa pakai kalkulator grafik kayak GeoGebra. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan, kita akan langsung prakteknya pakai kalkulator saintifik ya. Nah, kalkulator saintifiknya Ibu akan prakteknya di laptop. Nah, jadi di kalkulator saintifik ini kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menu equation. Nah, terus kita ke yang simul equation ini. Nah, tadi variabelnya ada berapa? 3. Ada 3 ya. Nah, berarti kita pilih yang 3 unknowns. Karena 3 unknowns ini maksudnya ada 3 variabel yang tidak kita ketahui. Nah, sekarang kita bisa masukin koefisien dan konstantanya. Nah, pertama untuk persama pertama 4 ya. Oke, langsung 4, 2. Tunggu anak-anak. 4, terus kita oke. 2. Apalagi? 1 ya. 1. Nah, ininya apa? 640.000. Ini benar ya? Oke. Kita lanjut ke persamaan kedua. 1, 3, 2, 550.000. Ini ya, pas ya? Oke, lanjut ke 3. 3x ditambah 1Y. Oke, ditambah 1z sama dengan berapa? 450.000. Oke, sudah semua ya. Nah, kalau kita sudah isi semua konstanta dan variabel dan koefisiennya, kita bisa klik ini x atau sama dengan. Nah, kita akan langsung dapat hasil dari x, y, z-nya. Di sini x-nya berapa? 90.000. Nah, kemudian kita ke y. Y-nya 100.000. Z-nya 80.000. Nah, kita berarti udah dapat nih hasil dari x, y, z-nya. Ibu tulis di sini ya. X-nya tadi 90.000. Kemudian y-nya 100. Dan z-nya adalah 80. Nah, dari hasil kalkulator ini kita sudah dapat nih hasilnya setiap variabel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiganya adalah menentukan nilai yang dicari. Nah, karena tadi yang dicari itu atau yang ditanyakan adalah harga dari setiap jenis tiket yang dijual oleh Maria, maka yang dicari itu berarti nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, maka tadi sudah kelihatan ya dari hasil X-nya itu 90.000, berarti harga tiket anak-anak adalah 90.000. Kemudian untuk harga tiket dewasa atau Y-nya itu 100.000 dan harga tiket lansia adalah 80.000 atau sama dengan variabel Z. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, nah kita akan lanjut. Tapi Ibu mau kasih disclaimer dulu. Jadi kalian itu sebenarnya boleh menggunakan alat bantu ya kayak kalkulator saintifik itu boleh. Tapi intinya adalah kalian harus buat modelnya ini dulu. Kalau kalian buat modelnya salah, otomatis kalian hasil-hasil akhirnya juga akan salah. Jadi intinya kalian tetap harus tahu dulu gitulah konsepnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal latihan. Tunggu dulu. Nah, jadi di soal ini kita akan menyelesaikannya per langkah ya. Tadi kan ada 3 langkah ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, ini adalah soalnya. Soalnya itu adalah perbandingan uang milik Adit dan Denis adalah 2:3. Kemudian perbandingan uang milik Denis dan Bang Jarwo adalah 6:5. Jika jumlah uang Adit dan Denis sebesar 200.000 lebih banyak dari Bang Jarwo, berapakah jumlah uang ketiganya? Tunggu dulu anak-anak. Nah, kita ke langkah 1.
Nah, di sini kita harus buat modelnya dulu. Sini Ibu sudah kasih tahu variabelnya. Nah, tunggu. 1, 2, 3. Yang belakang. Di jauh ke depan. Oke, teman-teman yang lain perhatikan ya. Nggak usah ditulis lagi Excel, langsung persamaannya aja. Ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya Berapa kali? Oke. Terima kasih. Dari kelompok satu, Dua, empat ya? Oh ya, oke. Yang lagi kosong nggak bawa? Oh ya, kosong ya. Bintang pertama ya tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kita akan langsung lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, jawabannya betul ya. 3x dikurang 2y sama dengan 0, 5y dikurang 6z sama dengan 0. Kemudian pesangon terakhirnya x tambah y dikurang z sama dengan 200.000. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai masing-masing variabel dengan kalkulator saintifik. Nah, Ibu minta nanti ada yang maju mempraktekkan ke sini ya. Ya, tunggu dulu. Ibu hitung dulu. Ibu itu udah banyak juga punya. Oke, Ibu lihat dari sini ya. 1, 2, 3. Yang ini. Oke, kita lanjut. Boleh saya maju. Waktu. Itu anon. Nah, bisa. Langsung praktekin aja. Iya. Iya. Nggak usah. Udah ya. Nah, kalau udah klik Excel. Oke, jadi berapa Devina X-nya? 160.000. X-nya 160.000, terus ke bawah, ke bawah. Y-nya 240.000 Ya, dan jadinya Z-nya 200.000. oke, terima kasih Devina. Jadi kelompok 2 ya? 2, oke. Nah, tadi itu ya kalau dengan kalkulator saintifik. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nah, ini ya. Oke, nah selanjutnya nilai yang dicari siapa yang mau? Aku. Hitung. Tadi dulu itu ibu. Ibu hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ada kelompok berapa? 1 ya? Ya, jadinya berapa? Oh ya tadi. Tuh kan nggak tahu. Nah ini. Nah ini berapa? Saya Bu Adi. Berapa jadinya? Kan yang dicari X tambah Y tambah Z. Oh, iya. Oh, saya Nah, tunggu. Kita harus tunggu dulu. 60. Hah? 600.000 Bu. 600.000 bener nih? Benar. Benar ya? Oke, benar. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dapat 1. Nah, ini sebenarnya masih ada soal lagi. Oke, sebenarnya ini masih ada soal lagi, tapi kita bahas singkat aja ya. Nah, ini soalnya ini, jumlah 3 buah bilangan asli adalah 11.
bilangan ketiga sama dengan 2 kali bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurangi 3. Bla 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 bla. Nah, jadi kalau kita buat modelnya, nanti itu akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita cari dengan kalkulator saintifik, nah ibu sudah ada hasilnya. Jadi x-nya itu 2, y-nya itu 4, dan z-nya itu 5. Dimana kalau tadi itu kan kita misalin bilangan pertama itu kan A, bilangan kedua B, dan bilangan ketiganya itu C. Nah, yang pertama itu A, B, C 11, yang kedua 2A ditambah B dikurang C sama dengan 3. Yang ketiga A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Oh iya. Nah, yang ditanya A ditambah B dikurang C ya. Nah, tadi ibu sudah ada jawabannya. Jadi x-nya itu 2, y-nya itu 4, dan z-nya itu 5. Kalau kita pakai kalkulator saintifik, dengan x-nya itu adalah A, kemudian y-nya itu B, dan c-nya itu adalah z. Ini ibu tulis dulu ya. Berarti A-nya berapa di situ? 2. B-nya berapa? 4. C-nya 5. Oke. Nah, selanjutnya menentukan nilai dicari. Ini aja deh. Tunggu dulu, nanti ibu hitung dulu. Siapa yang mau jawab? 1, 2, 3. Bu, saya. Kayaknya ini cepet banget. Oke, lanjut. Disebut aja. 1. Berapa? 1. Oke. Kelompok 2 ya. 1. Ya, jawabannya 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti LKPD-nya, oke, ibu bagikan dulu ya. Maaf ya. Nah, mungkin buat LKPD-nya karena waktunya sebentar lagi habis, jadi LKPD-nya bisa kalian selesaikan saja di rumah. Di situ instruksinya sudah jelas ya. Mungkin kita bisa baca dulu LKPD-nya. Enggak. Jadi kalian bisa tulis saja kelompoknya tadi 1, 2, 3, 4 ya. Terus nama anggotanya siapa aja. Kemudian di bait selanjutnya di LKPD ini cuma ada 1 soal. Jadi pertama kalian buat modelnya di bagian A, kemudian cari nilai masing-masing variabelnya di bagian B, tapi di bagian B itu carinya dengan metode manual. Jadi bebas mau gabungan, substitusi, eliminasi bebas. Nah, yang C kalian cek jawabannya pakai kalkulator saintifik. Nah, kira-kira jawaban kalian sama atau tidak. Nah, kemudian untuk yang bagian B, kalian harus menuliskan nilai yang dicari. Karena yang nilai dicari itu adalah Kak Ros untuk membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait LKPD? Tidak, Ibu. Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, tapi sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, kita akan melihat dulu akumulasi bintang yang diraih oleh kalian semua. Oke, jadi untuk kelompok 1 punya 2 bintang. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 punya 4 bintang. Kelompok 3 punya 1 bintang. Tepuk tangan dulu. Kok gak ada yang tepuk tangan? Oke, terakhir kelompok 4 punya 1 bintang. Nah, jadi pemenang pada pembelajaran hari ini adalah kelompok 2. Tangan dulu buat kelompok 2. Oke, ini hadiah dari Ibu untuk kelompok 2. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Ibu harap untuk pembelajaran hari ini bisa kalian serap dengan baik.
Dan jangan lupa karena ini adalah pertemuan terakhir SPLTV, jadi minggu depan kita akan ada ini cuma angkat tangan. materi baru. Oke, cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk kalian semua semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.